icefm.com. Veel plezier en groeten uit Nederland. Sahabat K-Light, sesaat lagi kita akan ikuti Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Melissa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light Slot. Selamat malam sahabat K-Light, kita jumpa kembali dalam Belbis Venturepreneur untuk hari ini, Jumat 13 Juni 2025. Dan Anda kami undang untuk ikut berpartisipasi sahabat K-Light dalam Belbis Venturepreneur. Nanti silahkan Anda bisa berinteraksi di WA atau juga Anda bisa telepon di 0812-203-1972 ya, di WA call Radio K-Light. Alhamdulillah, Pak Ber sudah hadir bersama kita semua. Dr. Melissa sudah hadir bersama kita semua, sahabat K-Light. Halo, selamat malam Pak Ber. Malam Kang Kujang. Kok tumben Kang Kujang nggak nyindir saya? Ya. Kok tumben nggak nyindir saya? Kok tumben datang lebih awal? Jadi sebelum saya diinin ya, saya mulai dulu. Kenapa? Ada nasi goreng. Gratifikasi itu. Enggak lah Kang Kujang. Sehat Kang Kujang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya juga Pak? Alhamdulillah Kang Kujang. Memang sengaja sih tadi Kang Kujang. Kebetulan saya dari kampus gitu ya. Dari kampus lalu selesai daripada saya kemana-mana lagi ngeluyur gitu ya. Udahlah ke K-Light aja gitu. Ngeluyur ujung-ujungnya belanja ya Pak. Nah itu sebenarnya kita kudu berhemat sekarang. Oke, sekali lagi sahabat K-Light, Belbis Venturepreneur untuk hari ini selain di radio analog kita di 107,1 FM, kemudian radio streaming K-Light.id, Anda bisa juga simak melalui IG Live ya di Radio K-Light 107,1 FM, Radio K-Light 107,1 FM, dan Melissa Henry. Yap Kang Kujang. Mulai dari rumah ya Pak? Mulai dari rumah. Kirain mulai dari nasi goreng. Oh kan nanti saya ngomong nggak adil lah. Saya ngomong Kang Kujang asik gitu ya. Kang Kujang saya teringat dulu ya beberapa kali dulu lah. Pas waktu saya memulai usaha dulu ya gitu, bahwa dulu ada kesalahan fatal yang saya lakukan Kang. Jadi ceritanya siklus Kang Kujang. Ya, versi pertama dulu ketika saya memulai bisnis, saya berpikir sesuatu yang ideal kan. Punya kantor sendiri, punya kantornya nggak boleh asal gitu. Yang utamakan estetikanya dulu Kang Kujang gitu. Ya maklum lah masih idealis euforia aja pengen direkognisi gitu, diakui gitu ya Kang Kujang. Nah singkat cerita, saya mulai bisnis dulu yang benar-benar tuh kayak sama teman lulusan MM dulu tuh tour and travel. Nah ceritanya sewalah tempat dulu tuh di Teku Umar gitu ya. Lalu dari situ Kang Kujang bikin gini, travelnya jangan asal gitu loh. Jadi dulu masih jual tiketnya tiket kertas, ingat nggak Kang Kujang ya? Itu lumayan dulu, satu tiket tuh untungnya 25.000 gitu ya. Nah, saya ngikir tuh. Dalam pikiran saya bahwa bisnis tour and travel tuh kudu tempat yang wah gitu ya. Gitu. Singkat cerita udah mulai lah kita sama teman-teman. Saya ingat dulu tuh berapa ya, 6 atau 7 orang dulu tuh. Kita gabung uang gitu. Nah mulailah sewa tempat, dibenahin, dicat, dibikin bagus banget gitu.
dilalahnya kan saya tidak concern, itu kesalahan saya dulu adalah saya nggak concern kepada revenue. Ya, jadi fokusnya costly gitu. Asumsinya adalah bahwa ketika kita punya toko yang bagus, tour and travel yang bagus, maka orang akan datang kan, Iya, otomatis ya. Itu asumsi. Iya. Nah ini saya saya gitu, itu asumsi gitu, bukan fakta kan gitu loh gitu. Nah lalu pikirlah di situ lumayan sewanya dulu berapa sih, 70-an juta lah dulu ya. Nah singkat cerita 2 tahun itu masa-masa saya loss, itu hampir 600 juta loss dulu. Lalu bikin lagi sama temen kafe. Nah setelah itu bikin kafe itu di Widyatama, ada sebuah gang namanya Gang Pelita gitu. Nah di Gang Pelita itu tempat nongkrongnya mahasiswa gitu. Yeah. Jadi didesain lah, habis sewa tempat total habis 90 juta waktu itu. Dibikin kafe beneran Gang Hujan. Bahkan di atasnya saya kasih atap segala sama temen. Maunya nampilin gitu loh, nampilin yang bagus gitu. Tapi ada psychological issue yang di situ muncul gitu. Kenapa? Karena yang lain ini dosennya. Saya ingat masa itu. Di situ saya ingat banget dulu ya, di kelas saya dihargai gitu ya Kang Ujang ya, sebagai dosen di ini ngelayani mereka jadi kagok sendiri masuk ke kafe. Mereka nunggu jangan sampai ada Pak Mer dulu lah di situ ya gitu, nungguin gitu ya gitu. Nah di situ saya merasa oh ini kesalahan saya, loss saya luar biasa dulu. Masa-masa yang masih pengen apa ya istilahnya ya, ingin tampil gitu ya. Yeah. Itu saya tahun berapa tuh kan 2005 saya selesai S2 dulu kan, usia 29 ya usia saya waktu itu ya gitu, pengen gitu ya, pengen yang terbaik lah ya gitu kan. Nah lalu mulai kerasa tuh salah gitu, bangkrut kan. Nah saya mikir mau bangkit gimana gitu. Nah di situ saya mulai dari rumah kan. Nggak perlu, emang nggak perlu sih kan, karena nggak ada duit lagi nyewa tempat gitu lah gitu. Nah saya sewa mulai dari rumah gitu. Masih ada PC saya dulu kan laptop belum terlalu ini ya, punya PC 1, meja 1. Nah disitulah saya mulai dari rumah bikin materi-materi presentasi Kang Ujang, karena ada almarhum dulu Pak Dr. Pendi Haruman almarhum, beliau yang ngajarin saya jadi seperti ini, beliau bisa ngomong di depan publik. Jadi beliau dimakamin tuh di Cileunyi. Jadi ketika setiap saya lewat Cileunyi itu kan mau ke Jatinangor, mau ke ITB atau ke Unpad ataupun ke Mandi, di situ saya pasti kirim Al-Fatihah buat beliau. Dari beliau lah saya mendapatkan pelajaran bahwa nggak perlu kamu sewa tempat mewah-mewah katanya. Dari rumah aja. Kenapa? Bisnis kamu tuh bisnis otak kata kita. Tajam nggak kan? Bisnis kamu tuh bisnis otak. Bapak maksudnya gimana? Kamu punya produk yang namanya pemikiran kamu gitu. Orang nggak peduli kamu punya kantor bagus dan lain, karena kamu pastinya startup. Nah dari sana saya bangkit tuh. Mulai dari rumah saya ketik, saya dipinjam laptop dulu. Masih nggak saya pinjam laptop, saya bikin gitu. Bagus materi-materinya, karena beliau jualin Kang Ujang. Singkat cerita saya diajakin beliau ke Banjarmasin. Itu pertama kali saya keluar Jawa Barat itu naik pesawat. Itu 2009. Beliau bilang, Mer, kamu di situ nggak usah presentasi gitu. Enggak, saya itu materi tentang total quality management. Ini akan ada hubungan dengan materi Kang Ujang. Materi itu untuk TQM. Mungkin Kang Ujang pada dengar ya, total quality management. Di situ kita belajar bagaimana setiap orang dalam perusahaan itu harus peduli, aware dengan quality. Nah, terus saya ngapain Pak? Udah PPT kamu selesaiin, kamu jadi asrot saya saja katanya. Ya asisten sorot ya. Next gitu. Gampang nih mah saya gitu. Lumayan dapat duit kan, disiapin tiket pesawat segala gitu kan Ujang. Nah, singkat cerita sehari pertama saya dinepin aja di kamar. Mer, kamu istirahat aja. Siapa? Hari kedua mulai nih, saya mulai curiga. Ini bapak pasti ada tujuan apa-apa nih ke saya gitu. Singkat cerita dia masuk kelas gitu. Udah datang, Mer kamu masuk sekarang. Oke Pak Asrat ya, iya Pak, iya katanya gitu ya. Nah saya duduk tuh di depan laptopnya. Singkat cerita cuma 15 menit dia presentasi. Selanjutnya yang jadi narasumber adalah Mirza Henry SIPMM. Dia adalah praktisi bla bla bla. Hah? Saya bilang gitu. Bener Kang Ujang.
Itu langsung bener-bener saya shock gitu ya gitu. Sebelum beliau nih, Pak izin saya ke belakang dulu ya. Saya masuk ke restroom tuh, kamar mandi. Enggak, saya cuma depan kaca. Saya ngaca kan Ojang. Saya tanya, Mer, kamu di sini sendiri, kamu gak ada duit karena habis bangkrut kan dari tour and travel gitu. Terus minta uang kasih kamu nggak akan dikasih, tambah di ini kamunya gitu. Saya ngaca, pilihan cuma 2. Kalau nggak jadi pecundang, di loser, kalau the winner. Itu saya nanya, ngomong sendiri, self talk tuh depan kaca. Kalau saya pulang saat ini mau minta ke Pak Tendi kan malu ya, Pak saya nggak mau minta pulang, nggak akan dikasih sama dia. Beliau tipenya almarhum tuh nyemplungin, jadi dicemplungin dulu gitu. Jadi saya belajar sendiri kan Ujang. Jadi saya tuh modelnya tuh dicemplungin gitu ya, kayak udah megap-megap ya itu ya gitu, dia nggak akan membantu gitu karena dia mikir kamu pasti bisa. Nah jadi akhirnya saya milih to be the winner, saya nggak milih pulang gitu. Disitulah kerasa Kang Ujang, sejatinya kita sebagai calon pensiunan kita punya sesuatu yang namanya tacit knowledge, pengetahuan yang ada di mind kita ini yang kalau kita panggil itu akan keluar gitu. Masalah kita jangan manggil itu. Ngerocos aja saya, nyerocos dari hari kedua sampai hari kelima close saya si bapak tinggal jalan-jalan wae jadinya gitu. Jadi belum jalan-jalan gitu. Nah, pada akhirnya Kang Ujang di hari terakhir saya dibeliin tiket yang kelas bisnis gitu, nggak ekonomi ya. Pulang dibeliin tiket, nah makasih ya kamu udah selesai. Terus bapak nggak pulang, kamu duluan aja pulang gitu. Saya masih ada kayak kan di palm sawit. Apa yang bisa saya ceritakan Kang Ujang? Ada kontradiksi antara 2 cerita gitu. Cerita pertama saya menganggap saya harus punya kantor yang bagus gitu ya, sewa tempat gitu. Saya lupa, this is a cost gitu. Itu adalah biaya yang harus saya keluarkan gitu. Dan biayanya nggak langsung satu kan. Biayanya itu adalah ketika bicara sewa tempat, listrik, air, telepon, gas macam gitu Kang Ujang gitu. Nah, tapi saya tidak concern kepada revenue gitu. Jadi udah, saya juga kadang-kadang bingung Kang Ujang, punya kantor tuh udah nongkrong ya, kayak di dulu kan Kang Ujang pernah ke kantor ya. Saya dikasih di ruangan saya ada TV lengkap dulu tuh. Saya siapin juga apa tempat itu sofa tuh kalau saya lagi capek tidur di sofa tuh. Bingung juga saya mau ngapain gitu. Setelah desain bagus-bagus Kang Ujang, hanya saya beruntung 4 tahun saya nyewa tempat dulu tuh kantor itu, yang penting disertasi saya selesai gitu. Kenapa saya tidur malamnya di situ Kang Ujang, kalau nggak saya pulang akan selesai disertasi saya gitu. Nah dari cerita itu saya lihat nonsen gitu. Kalau kita fokus, mulailah dari rumah. Kenapa dari rumah itu Kang Ujang kita sadar we can reduce the cost gitu. Kita bisa mengurangi biaya gitu ya, biaya sewa, biaya listrik dan lain-lain ya gitu. Nah ini harusnya pada level startup pemula itu harus jalan. Kerangka berpikirnya harus jalan gitu. Nah sampai saat ini pun saya ngerasa oh iya nggak perlu saya kantor gitu. Dulu saya kantor tuh di yang itu 25 juta setahun, udah ngebakar uang aja gitu. Karena bisnis saya kan beda, bukan bisnis produksi Kang Ujang. Bisnis saya itu adalah jasa yang notabene banyak di otak, di pemikiran gitu. Dimanapun asal ada laptop, ada jaringan internet, selesai. Jadi produk saya gitu. Dimanapun, bahkan kemarin di pesawat pun selesai Kang Ujang gitu ya. Ya 5 jam dari Papua ya Jayapura ke Jakarta selesai gitu. Malah laptop saya ngos-ngosan, nggak ada baterai, nggak bisa ngecas gitu. Udah 3 jam, udah ngos-ngosan dianya gitu, nggak bisa lagi. Nah, artinya apa sahabat-sahabat calon pensiunpreneur ataupun pensiunpreneur? Saat ini kita berhitung tentang cost gitu. Ya, biaya yang sejatinya kita keluarkan untuk operasional, itu kan namanya operational cost ya kan. Itu harus kita reduce gitu. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita bisa memperpanjang nafas gitu dalam usaha kita itu gitu. Kenapa? Suka tidak suka, ujian terbesarnya 3 sampai 6 bulan pertama itu pasti berat. Pasti berat. Jungkir balik lah kita untuk ininya ya, untuk apa istilahnya, untuk mengupayakannya. Sayang kalau kita udah kehabisan amunisi. Nah, itu kenapa di dalam konteksnya pensiunpreneur
Saya selalu bicara apa coba Kang Ujang? Saya bicara tentang istilahnya bagaimana kita maksimal 30% dari uang pesangon kita pakai. Itu clear banget. Clear banget. Untuk kita pakai sebagai bisnis kita gitu. Otherwise kita akan fail gitu. Kenapa? Dalam perjalanan bisnis itu kita harus berhitung nafas gitu. Nafas dalam tanda kutip Kang Ujang. Daya tahan endurance kita ya gitu. Endurance kita berapa lama gitu. Nah, kalau sebagai calon pensiunpreneur, saya selalu menekankan 30% itu bukan untuk di awal, tapi minimal 1 tahun, 6 sampai 1 tahun Kang Ujang. Misalnya dia dapat uang pensiunnya tuh misalnya 2M. Nah, maka 30% yang boleh dipakai. Maksimal lah. 600 juta kan? Nah, 600 juta itu bukan untuk sekali jebret, tidak. Kenapa? Di dalam bisnisnya calon pensiun itu ada 3 Kang Ujang. Pertama, modal investasi, membeli alat, beli ya ala-ala lah ya gitu, perizinan segala gitu. Yang kedua modal kerja, yang untuk beli bahan baku, tenaga kerja langsung dan lain-lain. Yang ketiga apa? Modal operasional, sewa tempat, ya listrik, air, telepon gitu. Nah ini harus dijaga gitu. Ini harus dijaga. Nah sejatinya kalau sahabat-sahabat sebagai calon pensiunpreneur, apalagi yang saat ini masih berstatus karyawan ya, pengen berbisnis, maka concernnya adalah bagaimana kita mengoptimasi aset yang ada. Meskipun rumah kita yang kita pakai, tapi itu tetap dihitung ada uang sewanya kan Ujang. Dalam perhitungan nanti HPP itu tetap harus tetap dimasukkan. Ya? Betul. Kenapa harus dicatatkan? Karena jangan sampai kita miscalculating, ya miscalculate gitu. Salah dalam perhitungan gitu. Padahal listrik dibayar. Nah, soalnya apalagi kalau kita nggak ngitung gaji, fatal gitu. Nah, dalam kerangka ini sahabat-sahabat sekalian, pesan yang ingin saya sampaikan malam ini adalah bagaimana kita calon pensiunpreneur ataupun sudah menjadi pensiunpreneur, kita harus aware gitu bahwa kita harus reduce cost gitu. Dan cost terbesar salah satunya adalah tempat. Itu masih tempatnya lah. Itu Kang Ujang. Oke, Pak Mer, katakanlah saya mau bisnis kuliner nih Pak Mer ya. Iya. Rumah saya memang tidak layak untuk untuk dijadikan tempat untuk bisnis saya gitu Pak. Betul. Apakah saya harus memaksakan diri sewa atau saya merubah cara pemasaran Pak Mer? Ya. Katakanlah rumah saya hanya dipakai untuk produksi aja. Betul. Jualannya online gitu Pak Mer. Kang Ujang, ada yang menarik sebenarnya Kang, bahwa saya punya cerita juga gitu, teman-teman itu seringkali latah gitu ya. Just wanna show off gitu. Dia pengen nampil bagus gitu ya, tapi tenaga kurang gitu lah. Ada satu konsep yang menarik kata teman saya kemarin, Pak Mer, kalau mau bisnis perhatikan isi kulkas. Bener kuliner kan, isi kulkas itu maksudnya apa? Uangmu berapa gitu loh. Nah, kembali kasusnya Kang Ujang tadi, ada temen tuh, dia tempatnya memang tidak strategis, tapi dia maksain Kang sewa tempat ya gitu, bahkan sampai ngutang. Fail. Karena apa? Argo jalan kan gitu lah. Sementara kita dalam bisnis ada namanya product life cycle, siklus hidup produk, dimana pertama dia adalah introduction, jadi di situ dia mengenalkan ya. Nah, ketika orang belum kenal, belum tentu transaksi kita akan banyak. Setuju nggak Kang? Transaksi orang belum kenal, gimana mereka mau beli? Ya. Nah, di sini kuncinya adalah bagaimana kita bisa memikirkan jangan dulu itu keluar gitu. Tahan dulu. Nah, konsekuensinya adalah marketing program, marketing strategi yang harus kita poles Kang Ujang. Nah, polesnya gimana kan? Yang pertama adalah optimasilah online. Gitu. Optimasi online. Saya udah berumur gini, suka nggak suka wajib menguasai online juga Kang Ujang. Ya, saya harus belajar tentang online, optimasi sosmed gitu. Memang saya tidak sekencang kemarin saya kerasa waktu belajar tentang Google Ads gitu ya Kang Ujang. Tim saya tuh anak muda-muda gitu. Sampai strukturnya nyindir saya. Karena saya tuh nggak belajar gini, kalau anak muda kan cepat ya, stepnya tak, instruksinya juga pengen cepat kan gitu ya, udah gitu. Terus singkat cerita, kalau saya gini, kalau saya itu, Pak, ntar dulu,
Pak, saya belum selesai, bisa diulang nggak? Orang kan kesel jadi kan. Orang kan kesel, Pak Amer mah gitu. Anak-anak juga, Pak Amer mah nggak usah, Bapak nggak usah ikut kayak gini gitu. Pak Amer mah bikin strateginya aja gitu. Tapi saya kan nggak mau, saya harus tahu gitu. Karena hukum yang saya pegang adalah minimal saya tahu, sehingga saya bisa ngasih analisis kayak gitu namanya. Habisnya Pak Amer mah dari tadi diulang-ulang mulu gitu. Tapi bagi saya betul. Ya faktor U lah Kang Ujang, bisa dibohongin gitu. Kalau itu mah kencang otak saya, ini kesini. Kan kita mengingat-ingat kan ya, oh ini apalagi bahasanya udah bahasa program kan gitu. Kasih ini. Waduh, saya bilang gitu. Nah, apa konsekuensi? Pertama, marketing programnya dimasukkan ke online. Yang kedua, ada yang menarik. Diskusi di kampus gini kan. Diskusi gini. Hey, kenapa saat ini yang lebih kaya orang jualan kaki lima? Kenapa kan Ujang? Karena mereka nggak dikenakan pajak. Mereka nggak dikenakan beban-beban lain ya. Di Antapani kan ada tuh penjual ini kupat tahu. Cabangnya ada 10 atau 20, lupa saya. Satu gerobak dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Cuma segitu. Punya anggapnya 10 lah. Satu gerobak itu 10.000 satu bungkus. Nah dia bawa tuh 5 sampai 10 itu kan yang kotak-kotak gitu ya. Kupatnya gitu. Satu kupat bisa anggaplah bisa jadi 10. Tuh, anggapnya 10 ya lalu kan. 10 udah 100.000. 100.000 kali 10 berapa? 1 juta. Dia punya 20. Dan dia tidak kena pajak. Bener kan? 20 juta sehari Kang Ujang. Kalau yang tenaga kerja ambil 50.000. Kupatnya berapa? Anggaplah dapat bersih 50 aja. 50%. 50% ya. Jadi untung berapa? 30 juta. Enggak, 10 juta. 30. Kalau 60 juta kan. Enggak, dia 20 juta tadi. 20 gerobak. Oh 20 sehari Ya, sejuta. sehari 1 juta. Ya. Satu gerobak. Ya 4 jam lah kamu jam sehari ya gitu. Sehari 10 juta. 10 juta. Saya yakin itu bisa 60-70%. Nah, anggap pajaknya 50% aja. 10 juta sehari. Dan dia nggak perlu bayar pajak. Dan dia nggak perlu promo bla bla bla. Sama pas lebaran, bukan lebaran haji kemarin, saya datang ke tempat produksinya kan di Cicadas kan. Tankinya Kang, itu drum kan. Ini bagus-bagus yang punya, bukan drum lagi, benar-benar udah beli stainless steel kayak gitu kan. Pakai gas segala gitu. 10 juta sehari. Sebulan 30 juta. Setahun 3,6. Kayak gitu. Artinya apa Kang Ujang? Jadi tidak menentukan bahwa kita harus sewa tempat gitu. Karena alasan tidak strategis. Disinilah kita berkreasi kan. Sekarang contoh Restu Mande jauh di Cibiru. Tapi dia bisa expose gitu. Karena diperlukan kreativitas ya kan. Nah, oleh karena itu para calon pensiunan kita nggak usah terpaku gitu bahwa harus di tempat keramaian dan lain tidak. Kalau jangan pernah dengar namanya ghost kitchen kan? Iya. Ya. Dimana dia nggak perlu tampak, orang nggak perlu tahu. Nah ini yang harus kita mulai kan Ujang. Jadi I just to remind me myself and also you as a candidate of pensionpreneur gitu. Bahwa nggak harus dipikirkan semuanya. Nah lalu apa yang harus dilakukan? Kan itu pertanyaan sekarang. Yang harus kita lakukan adalah jelas kita menentukan ikigai bisnis kita di mana. Itu saya nggak akan lari kemana-mana. Ya, setelah kita memiliki nama mindset yang benar. Menjadi pensionpreneur adalah pilihan hidup saya, bukan untuk coba-coba. Lalu pilih ikigainya, oke? Lalu optimasi, mulai dari rumah. Jangan sewa tempat dulu. Udah tahu selanya. Yeah. Kalau bahasa orang kan test the water gitu ya. Cek ombak dulu gitu. Ketika kita sudah mulai, disitulah kita. Pertanyaannya kan sederhana, bagaimana mengoptimasi rumah kan itu? Kalau bagi saya, optimasinya tentu bermain tentang digital marketing clear, ya,
circle kita siapa gitu. Kita optimasi dulu circle kita siapa aja. Nah menurut saya ini akan menjadi penentu Kang Ujang berhasil apa enggak. Nah oleh karena itu circle kita kenalkan rumah kita, tetangga kita, orang dekat kita, sekitar kita kan harus tahu. Nah dari sanalah kita bisa oh iya bisa kan jadi manfaat buat kita, bisa menghasilkan uang buat kita gitu. Nah dari sana kita harus bisa menyadari inilah peluang kita gitu. Setting tempat tuh layaknya kantor meskipun hanya ukuran berapa meter persegi gitu. Kasih nama ini kantor saya, ini tempat produksi saya gitu. Jadi secara mental kita tuh udah kebayang gitu. Prinsipnya tadi tidak mengeluarkan uang sewa ya. Kalau ada yang ngajak sharing gimana Pak? Nah untuk di awal saya belum merekomendasi. Kenapa? Test the water dulu. Karena produk life cycle gitu Kang Ujang. Produk life cycle-nya itu di introduction itu fase yang sangat kritis. Kenapa saya bilang kritis? Karena di introduction orang belum kenal produk kita, orang belum kenal brand kita, orang belum kenal apa sih keunggulan produk kita, compete to others gitu ya. Nah maka terlalu berat buat kita kalau kita bermitra gitu. Kenapa lebih baik bermitra itu setelah kita mulai sehingga value kita juga naik. Ya setelah jalan, oh ya kita udah celahnya gitu. Nah di tengah jalan ada orang mau gabung, ya silakan nggak apa-apa. Nah dimana kita udah dapat benefitnya apa? Nilainya udah nambah gitu. Kalau di awal bisa jadi nilai kita masih rendah, oke? Nilai kita masih rendah, maka kita ketika kita udah gabung maka kita akan ini. Itu Kang Ujang. Oke, sahabat kalian kita masih sama-sama dalam Belbis Pensionpreneur pada malam hari ini, hari Jumat 13 Juni 2025, dan kita masih ngobrol bareng Dr. Melissa Hendry SIP. Oh, ini main curang ini. Lapar Kang Ujang. Ada timun. Oke, sahabat kalian, kami masih undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita. Anda bisa telepon atau WA ke 0812-203-1972. Dan ini ada Ibu Haswati hadir katanya Pak Mer. Yep. Terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Dina. Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, apa sebaiknya yang dilakukan katanya Pak Mer? Bolehkah ekspansi usaha? Saya perlu menganalisis kalau saran saya kan udah. Ada sebuah tema yang saya angkat saat ini. Ekspansi itu bukan berarti ekspansi harus beli alat dan lain-lainnya. Strategi yang paling tepat untuk kita saat ini adalah ya tergantung bisnis juga ya. Tapi overall bagi saya adalah kita masuk ke konsep yang namanya stability. Stability adalah strategi di mana kita wait and see, melihat celah-celahnya mana. Kalaupun ekspansi bertahap. Jadi kita melakukan ekspansi pembelian alat gitu ya, yang benar-benar pasarnya udah keukur ya gitu. Nah, ini kita nggak bisa diketawain sama Bu Nende jadi masa makan timun kan? Ibu Buat ganjel aja. Bu ini diketawain sama Bu Nende masa makan timun katanya gitu. Masa sambil makan timun makannya makan dulu deh. Saran sih akan dua hal yang berbeda. Udah diketawain sama Bu Nende. Syukur diomelin. Puas tuh Kang Ujang jadinya gitu ya. Ya, memang Kang Ujang ekspansi tapi terukur. Ya. Walaupun ekspansi terlihat karakter bis kita, contoh bis kita misalnya di fashion. Ya, kalau saya sih lebih baik WNC dulu gitu. Optimasi. Kalau ekspansinya misalnya Kang Ujang ekspansi untuk optimasi misalnya di digital marketingnya, saya masih bisa masukkan kerjaan. Tapi kalau ekspansi dalam hal istilahnya optimasi beli mesin dan lain-lain, saya belum rekomendasi. Kenapa? Karena itu too risky buat kita. Bahwa kita harus bisa memanage cash flow Kang Ujang. Ya, cash flow is a king itu menjadi benar-benar jadi taruhan kita saat ini ketika kita lagi menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja ini gitu. Nah,
dari sini kita bisa baca Kang Ujang bahwa sejatinya semua itu harus benar-benar kita manage dengan baik gitu. Nah, ekspansinya ekspansi terukur, tidak besar-besaran gitu ya, sehingga semuanya bisa kita lewati, hadapi bersama. Nah, insya Allah dengan pelan-pelan kayak gitu kita tidak akan terlalu rugi gitu. Tapi yang pasti yang isu buat kita saat ini apa? Sudah tidak disebutkan lagi. Mungkin uangnya sudah terlalu banyak, tidak berseri ya. Bisa memberi peluang dalam selalu terdengar agar duitnya yang besar, manfaatnya juga besar katanya Pak Matt. Ya yang pasti bisa aja kalau saya cuman berpikir sekarang ini. Satu tulisan yang selalu saya tekankan gini Kang Ujang, bahwa seorang entrepreneur harus berpikir strategic entrepreneur. Ya, seorang tuh harus bisa berpikir strategik saat ini. Dia harus bisa menganalisis lingkungan internal dan eksternal sehingga dia bisa mengoptimasi setiap peluang yang ada. Nah, berangkat dari sana Kang, kita harus hati-hati banget melihat kondisi saat ini gitu. Meskipun kita punya banyak uang, tetapi kalau kondisi realnya adalah market tidak ada, ya zong juga. Zong juga. Nah, diperlukan apa coba Kang Ujang? Diperlukan di sini adalah konsistensi berpikirnya gitu. Bagaimana orang itu bisa memiliki pola pikir yang benar gitu. Bahwa banyak uang belum tentu akan sukses gitu. Yang paling utama apa coba? Banyak uang itu harus bisa di-manage gitu. Nah, pilihan-pilihan bisnis pun harus diukur dulu. Itu kenapa selalu saya bilang kalau di kampus, ya tidak hanya di kampus, kemarin juga di beberapa teman-teman pensiunpreneur kemarin saya sampaikan juga, kita harus punya tool, kita harus pakai tool gitu, alat. Alatnya itu apa coba Kang Ujang? Alatnya itu adalah mulai dari design thinking. Ya, kita kenali dulu empathize. Empathize itu apa sih masalah di masyarakat itu gitu. Ya, apa masalah yang sedang dihadapi di masyarakat. Nah, itu akan menjadi dasar berpikir kita. Jadi percuma kita banyak uang, kita bikin produk tapi nggak ada pasarnya. Sayang itu uang Kang Ujang. Hanya jadi bakar uang doang gitu loh. Itu yang jadi masalah nggak kan? Masalah gitu loh. Jadi kita harus bisa. Yang kedua, kita define apa sih yang masalah utamanya apa gitu. Oh, belum adanya misalnya rumah makan yang menyediakan menu yang di bawah, misalnya menu yang relatif aman di bawah 10.000 misalnya. Nah, kita cari ide gitu. Idenya apa? Bisa jadi masaknya di rumah, bisa jadi menu-menunya ayam tapi ayam suwir gitu ya. Sekarang lagi musim ya Pak, sarapan 10.000 gitu. Itu kan adalah pola gitu ya. Tapi kan ada market di situ, ada demand di situ. Itu yang kita cari dulu gitu. Jadi jangan lagi berpikir wah pasti laku, kita banyak duit. Jangan. Ini akan mematikan kita sendiri gitu. Nggak akan lama itu. Nggak akan lama. Nah, setelah itu baru kita kejar kemudian bagaimana kita optimasinya, ide-ide yang harus kita kembangkan. Tadi kita bikin prototype, contoh. Itu kenapa saya bilang baiknya jangan berdua, bertiga, sendiri aja dulu. Karena Pak, jangan sampai kita kepecah pikiran Kang Ujang. Ya, pecah pikiran gini. Jangan sampai permasalahan yang kita bahas itu bukan lagi bicara tentang apa? Bisnisnya. Tapi masalahnya bicara tentang apa? Gue nggak suka dia, ya. Gue nggak nyaman sama dia. Itu kan isunya mulai melebar jadi subjektif jadi melebar kemana-mana kan. Nah, itu bahaya gitu. Nah, selanjutnya apa coba Kang Ujang? Bicara tentang test market. Nah, itu kan tool yang harus kita kuasai gitu, dan kita harus siapkan itu sebagai sebuah model gitu. Nah, bagi saya buat sahabat-sahabat sekalian, jangan alergi untuk menggunakan tool manajemen. Wah, uang saya masih banyak, ntar dulu ya. Uang tersebut pasti kan seperti yang namanya bukit gunung emas ya. Gunung emas yang kalau dicongkel terus, kecuali memang tidak berseri, tapi kalau dipakai terus pasti habis juga kan ya kan. Nah, nilai cerita kalau dia punya investasi kan ada cerita gini kan, kalau kamu punya uang tidak tahu nggak terdiri lagi dengan serinya ya Kang Ujang, terlalu banyak, yang boleh kamu lakukan untuk investasi gila dalam tanda kutip 10%. Misal punya uang 2 triliun misalnya gitu.
yang boleh dipakai untuk yang tadi bisnis yang kuma-kuma gitu maksimal 10% udah itu yang gila. Nggak punya uang hilang lah ya gitu. Jadi kalau dia tadi ya 200 miliar kan gitu lah. Jangan lebih dari situ. Yang 80% alias 1,8 ya. 88 M 1,1 triliun 800 M gitu ya. Atau 1,8 triliun ya. Nah, itu harus dikelola dengan baik kan Ujang. Nah itulah model-model yang dipakai oleh ya pengelola uang besar gitu. Dia kan investasi yang ya contoh misalnya Jarum, uangnya udah berapa tidak berseri kan gitu aja. Dia punya mesin uangnya BCA gitu, ya kan gitu, nggak masalah kan gitu kan Ujang gitu. Kenapa ya BCA sebagai bank yang kredibel gitu ya, sahamnya aja berapa, dividennya aja berapa, jadi buang uang 2 miliar 200 miliar nggak isu gitu. Tapi yang 80% kan harus ini. Nah artinya apa Kang Ujang? Kalaupun kita punya banyak duit, maka tetap harus diperhitungkan penggunaannya. Itu Kang Ujang. Oke, ini ada sahabat yang tahu banget. Yap. Kalau terpaksa katanya harus sewa, pertimbangan utamanya apa Pak? Nah, yang pasti kalau saya dua ya, pertimbangan internal dan eksternal. Ya, kalau saya sih ngelihat pertimbangan internal dulu. Kenapa ya? Karena kita mulai ya adalah cash flow kita. Cash flow kita adalah pertimbangan utama. Berapa sih uang? Jangan sampai cash flow kita ngaco. Sewa tempat yang bagus, bla 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 ya gitu. Tapi cash flow kita habis itu mati gitu. Ya. Nah, kalau jangka waktunya idealnya berapa lama Pak untuk yang pertama itu? 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Kenapa pertimbangan saya 6 bulan sampai 1 tahun? Minimal dengan optimasi kita di branding orang tahu. Nah, tentang ini. Ya sama aja kalau yang meskipun saya punya di rumah misalnya gitu. Tapi kalau branding kita udah kuat selama 6 bulan sampai 1 tahun, orang akan mencari kita gitu. Nah, buat tahun kedua mah enggak gitu. Dan kita juga sempat terheran-heran dengan apa tempat-tempat apa namanya Pak? Kuliner yang agak ngumpet-ngumpet. Ya betul. Hidden gem itu ya. Betul. Contoh. Orang tetap datang gitu. Betul. Itu contoh yang di Cihapit ya. Ada kan Cihapit kan gitu. Di pasar Cihapit itu. Itu kenapa? Dia menjual value Kang Ujang. Dia menjual value. Jadi sejauh mana dia bisa mengintroduce value dia kepada target pasar gitu. Nah, jadi dia harus benar-benar memposisikan diri seperti apa gitu. Ya contoh kan apa yang apa Bondon ya apa namanya Perkedel ya. Malam kan gitu. Tapi kan orang mencari gitu. Value yang dia jual di situ gitu. Nah sejatinya buat kita meng-create value ini, mengkomunikasikan value itu secara optimal sehingga market yang mengejar kita. Nah itu di dalam branding namanya kan itu namanya brand equity. Di brand equity itu ada namanya no brand, orang nggak tahu brand kita, brand awareness, ketiga itu brand association, yang keempat perceived quality, yang kelima brand loyalty. Nah minimal brand associationnya dulu, diasosiasikan apa enak gitu, paling enak gitu gitu. Nah maka orang mengejar itu, ya orang akan mengejar itu kan. Ada asosiasi terhadap sebuah produk dan dilingkan ke brand dia gitu. Nah jadi kalau begitu bagi saya tugas utamanya membangun brand gitu. Iya. Karena brand itu part of reputation. Ada personal brand, ada corporate brand, ada product brand. Nah inilah sejatinya yang harus kita improve terlebih dahulu sebelum kita melakukan yang lain. Jadi tempat ya tidak ideal sekalipun masih bisa dimanfaatkan. Ya, betul. Ya paling-palingnya saya bilang kaget gitu. Dengan contoh dia punya kupat tahu 10 juta gitu loh sehari gitu misalnya. Paling kalau dia punya 30 cabang 15 juta. Kan skala cost-nya menurun tuh. Bisa jadi 18 juta sehari. Kata Pak Rektor kemarin, wah mending saya jualan cilenya katanya gitu. Saya jadi rektor, tanggung jawab sekian gitu. Tugasnya luar biasa, rapat gitu. Sangat dikejar pajak.
Apa latihan lagi Pak. betul, apa kata orang, bohirnya aja, jadi bohir aja gitu. Maka itu kan ada pola pikir yang proven gitu kan. Iya. Ya kalaupun nyewa tempat yang kecil untuk gerobak berapa sih? 300.000 sebulan, 10.000 sehari. Apa sih arti 10.000 sehari sekarang? Gak ada artinya kan? Iya. Nah jadi kalau begitu kembalilah ke konsep dasar, reduce, minimize cost. Minimize cost dengan minimal. Yang pasti bagi saya saat ini adalah once ketika kita bicara tentang yang namanya produk, memasarkan produk, reputation kan, bangun reputasi. Dan reputasi kita di situ. Kalau ada reputasi kita di situ, maka kita bisa manjang. Iya. No need high investment. Gak membutuhkan investasi yang tinggi. Itu aja cukup. Itu kan Ujang. Oke, silakan sahabat K-Light. Kita masih punya waktu bagi Anda yang masih ingin berdiskusi. Anda bisa WA ke 0812-203-1972 dalam Belvis Pensiun Burnout. Kita masih ngobrol bersama Pak Net. Nah, lalu yang disitulah pesan yang ingin saya sampaikan, kesadaran diri kita sebagai calon pensiunan dulu deh. Jadi kalau begitu Kang Ujang ada pelajaran kedua yang saya yang tadi kan buat yang benar-benar mau kan pensiun. Yeah. Yang kedua adalah buat kita yang masih bekerja. Buat kita yang masih bekerja, kita masih punya probability ya, peluang untuk kita optimasi. Jadi no need to stop your job gitu ya, your status as employee gitu. Yeah. Tapi kamu mulai dari apa yang ada di rumah gitu. Ya contoh tadi saya berikan kan, saya bisa ngetik di rumah gitu ya, alamat rumah bisa dipakai gitu. Yang penting itu website kan. Yeah. Kalau boleh bilang rumah utama saya itu website gitu. Ya, rumah utama saya itu website. Nah, jadi itu bisa jadi clue gitu kan ke cerita kita. Nah, kalau itu bisa kita iniin, kita bisa nutupin Kang Ujang. Nah, lalu yang kedua, dari kita sambil bekerja itu ya optimasilah skill kita. Nah, akhirnya ketemu tuh materi tentang financial literacy yang saya sampaikan. Minggu lalu kita bahas nih, how to monetize our skill. Yeah. Yang utama tuh skill kita gitu untuk kita komunikasikan ke orang. Nah, terakhir saya nemu sebuah materi bagus banget. Ya, jadikanlah pendapatan kamu dari bisnis itu sebagai modal untuk bisnis kamu yang akan menghidupi kamu dan bikin kamu financial freedom. Jadi ada lagi tadi yang menarik, jangan nabung. Kesalahan kita nabung. Kenapa nabung di bank? Uang kita bisa 10 juta, ya setahun cuma 4%. Orang bank menjamin ke nasabah berapa? 18%. Setahun ya? Yeah. Oke, kita cuma dapat 4% setahun. Bisa bayangkan tuh. Belum dipotong pajak. Administrasi Ya, betul. Belum pajak. Betul. 4%, 10% itu ke 1 juta. Yeah. 1 juta bagi 4% ya. Bagi 1% kan 100.000. Ya, 100.000. Kalau 400.000. 400.000 setahun. Biaya administrasi 25.000 sebulan. Betul gak sih? 15.000. Betul. Betul gak sih kan? Iya benar. Kan gitu toh. Maka itulah kenapa di dalam financial literasi bisnis itu adalah investasi gitu. Nah, maka investasilah dengan hal lain. Jadi di rumah pun jalanilah kan. Ya. Jangan. Dan memang seperti di catatan Paman kan nabung hanya untuk tujuan tertentu ya. Betul. Bukan Tidak ada peningkatan nilai. Bukan untuk investasi. Betul. Atau kita mendapatkan uang lebih. Tidak Ya. kan. Kalau tujuannya untuk jalan-jalan ya udah, untuk healing ya udah. Saya juga bingung kalau uang nanti samakan jadi riba gitu. Ini masalah keyakinan lagi kan ya kan gitu. Nah, artinya ini akan menjadi hal yang isu yang harus kita selesaikan ke Ujang. Ya.
Itu kan. Ini ada tambahan dari sahabat Yanto Pamer. Ya. Kondisi ekonomi sekarang kan lagi kurang bagus, daya beli turun. Ya. Apa yang harus dilakukan Pak katanya biar usaha tetap jalan walaupun omset menurun? Oke. Yang saya lakukan saat ini yang jelas dua hal ya. Pertama lihat eksternal, lihat perilaku pasar, gitu. Dan kita jangan sampai mengunci pada produk saya itu aja dan tidak mau berubah. Inovasi harus tetap jalan. Itu adalah kuncinya, inovasi atau mati. Itu udah pasti kan Ujang, nggak ada debat di situ lah ya gitu. Nah yang kedua, saya lihat pahami perilaku pasar, trennya kemana gitu. Jadi menarik banget, saya baca sebuah data gitu tentang ini. Dosen itu jangan sia-siakan ilmu kamu harus jual keluar. Potensi ilmu kamu tuh saat ini dibutuhkan oleh industri gitu. Ya juga kan Ujang. Ya, ketika sesuatu yang sederhana menurut saya di kampus, tapi di luar mahal lihat kayak gitu. Artinya apa? Kita harus mulai aware dengan apa kondisi kita, kebutuhan pasar gitu. Nah, itu perlu dipahami kan Ujang, pasar butuh apa gitu. Nah, bacalah data, dengarlah podcast, ya. Nah, jadi di internet gimana perkembangan saat ini kebutuhan orang. Nah, kita mengikuti pasar, maunya pasar saat ini. Maunya pasar apa itu yang kita masukin, jangan paksakan. Wah pasarnya mau ini tapi enggak lah semuanya gini, jangan, kebalik. Kita yang harus ngikutin pasar saat ini, nggak bisa kan jangan kita ini yang terbaik menurut kita tapi pasar enggak gitu. Nah karena itu yang terakhir kan udah berhemat lah. Cost reduction perlu di situ. Hitung lah. Saya juga kalau di kampus wah listrik nggak dipakai, saya matiin gitu. Berarti bukan punya saya gitu. Ya, lampu AC gitu ya. Ya, saya matiin kalau saya keluar banget. Padahal itu nggak ada rasanya biarin aja punya orang. Enggak. Bukan saya ini. Bukan saya ini yang bayar gitu. Tapi enggak buat saya gitu. Lampu saya matiin. Lumayan. 4, 5 sampai 6 lampu istilahnya lampu kayak gini kan aja. Neon gitu. LED bisa gitu. Terus AC. Kenapa? Yang saya pikirkan bukan Wigatama saja, tapi pikir dunianya. Kenapa? Nah, jadi kan pastilah mungkin sangat abstrak ya jawaban saya, tapi bagi saya yang saya lakukan selalu mantau maunya pasar apa, perilaku pasar apa. Pasar mau belanja lewat online, saya belajar online. Saya akan ngikutin karena memang saling butuh-butuhnya. Itu kan Ujang. Oke, ini tambahan juga dari Kang Sony Pamer. Semoga pergerakan ekonomi semakin baik. Semoga keadaan negeri kita tetap adem. Semoga kita selalu bisa menjaga keteduhan biar hal-hal yang tidak produktif tidak terjadi katanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya kalau biasanya sekarang final endurance itu di diri kita sendiri, nggak bisa tidak aja. Maka perkuatlah daya tahan. Salahnya kalau saya bilang jangan mikirkan negara-negara dulu lah gitu Pak, tapi pikirkan kelangsungan hidup kita dulu gitu. Proporsinya benar. Menurut saya sih nggak terlalu lah. Kenapa saya bilang ini jalan sistemnya. Tapi bukan kalau dalam skala 100% anggap 10% cukup lah bikin negara. 90% bikin perut kita gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena yang harus kita ambil contoh sebagai kepala keluarga, kamu harus menghidupi anak istri kayak gitu. Maka kita harus prioritaskan. Ketika anak istri kita aman, negara juga akan aman gitu. 10% ya kita pikirkan negara kita. Jangan sampai anak cucu kita nanti malah menderita gitu. Nah, jadi saya sih porsi 10-9. 10% untuk ini, 90% untuk diri sendiri dan keluarga. Itu Ujang. Oke. Kita masih punya waktu Pak Matt. Ada hal-hal yang baik tentang mulai dari rumah ini. Ya, baik Kang Ujang. Bagi saya sederhana kok, sahabat-sahabat sekalian. Materi ini saya ambil dari beberapa pelajaran yang saya dapatkan di lapangan itu, bahwa seringkali kita kejebak once ketika kita punya ide bisnis kita ingin besar-besaran langsung gitu. Kalau bagi saya janganlah seperti itu gitu. Mulailah dari yang kecil, mulai dari dimana kita berada ya. Kenapa? Karena disitulah kita bisa mengoptimasinya Kang Kujang ya. Mulai dari mana? Dari rumah gitu ya. Dari rumah kita bisa, waktu kita juga nggak kebuang Kang Ujang keluar dari rumah gitu. Kita
kita masih bisa ngelasin anak gitu ya kita di masa pensiun kan gitu toh. Nah, kita bisa optimasi gitu. Nah, jadi maka buatkanlah tinggal rumah itu kita setting Kang Ujang jadi semacam kantor gitu ya. Nah, kita kondisikan itu sebagai kantor dan itu tempat kerja kita gitu. Banyak hal benefit yang kita dapat, tidak perlu mengurangi biaya, kita bisa berhemat gitu ya, memperpanjang umur gitu ya, memperluas bisa kita. Boleh satu lagi dan nanya Kang Ujang boleh? Ya. No ke cakes and cookies ya. Malam Pak, jadi pembagiannya berapa persen untuk investasi, bisnis dan biaya hidup sehari-hari serta tabungan karena uang usaha kan jangan digabung dengan untuk hidup sehari. Betul sekali. Yang pertama saya ambil dulu, uang usaha itu harus terpisah. Itu kenapa saya bilang bisnis itu your investment, investasi kita. Nah, investasi itu uang kita pisahkan untuk bisa menghasilkan uang. Jadi awal akadnya dulu pisah dulu. Misal modal kita 20 juta, udah itu pertama. Lalu pembagian berapa persen untuk investasi, bisnis dan biaya hidup. Nah, kalau dalam konteksnya dalam kesehari-hari ya Kang Ujang ya, rumusnya adalah 50 30 10 10. Betul. Jadi 50 itu adalah kebutuhan kita. Misalnya kebutuhan kita sebulan itu 5 juta, maka target pendapatan kita tuh minimal 10 juta. Dikali 2 ya kan? Yeah. Nah, 50% yang jelas 5 juta tadi untuk kebutuhan bulanan gitu loh. Nah, 30% dari 10 juta alias 3 juta itu untuk investasi. 10% dari 10 juta itu 1 juta untuk tabungan, 10% dari 10 juta itu 1 juta untuk dana darurat Kang Ujang. Nah, ini harus dikunci. Jadi maksimal 30% gitu dari total pendapatan kita bulanan. Tapi harus dikali 2 dulu dari kebutuhan. Jadi kalau gitu tahapnya apa? Tahap pertama hitung dulu kebutuhan kita sebulan. Dan dikali 2 ya? Dikali 2. Ya. Dapatlah itu kan. Nah, 50% dari yang hasil kali 2 itu yang jelas tadi ya, itu untuk kebutuhan. 30% dari total kali 2 tadi itu untuk investasi. 10% dari total kebutuhan tadi adalah 1 juta untuk tabungan, 10%-nya untuk dana darurat. Nah, ini pembagiannya teh nuke cakes and cookies gitu. Itu Kang Ujang. Di sini Rangga Daya, halo Pak Mer, halo Kang gitu ya. Selamat bergabung gitu. Itu Kang Ujang. Oke. Udah kerasa ya? Iya. Masih ada waktu 5 menit nih Pak Mer. 5 menit. Sahabat-sahabat, saya summary-in boleh Kang Ujang? Iya, silakan Pak Mer. Sahabat-sahabat sekalian, materi kali ini saya menggugah diri saya dan teman-teman sekalian itu bahwa sejatinya kita sebagai seorang karyawan, manfaatkanlah asetmu yaitu rumahmu untuk berbisnis gitu ya. Mulai dari kecil. Kalau kamu sebagai seorang pensiun, jangan manfaatkan total uang yang didapat dari uang pesangon untuk bisnis. Maksimal 30%. Nah, mulai dari mana? Mulai dari rumah. Ya, kantor kecil-kecilan aja dulu. Insya Allah itu kan ini bisa membuat kita berkembang satu-satu. Kenapa? Kalau kita menyewa tempat, udah jelas argo jalan. Nah, argo jalan itu membuat kita jadi masalah. Masalah di mana cash flow kita terganggu. Maksimal 6-10 bulan nggak akan bisa hidup. Nah, oleh karena itu, yuk kita manfaatkan aset berupa rumah yang bisa kita optimasi. Kalaupun nggak rumah sendiri silakan. Rumah ini ditempati, bisa di rumah kontrakan yang lain punya kita ya. Bisa kita pakai itu kan. Mungkin dia punya 2 atau 3 rumah ya, salah satu pakailah itu. Tentunya mulai saya bacain yang ini malam ini, boleh? Kin Workshop, terima kasih. Ihaswati, Bu, makasih. Azara Snack Rumah, Mani, makasih. Nuke Cakes and Cookies, makasih. Amabel, Cirebon, makasih. Ya, Elmiwa, makasih. Teh Nenden, makasih Teh. Udah komen tadi ya. Teman-teman saya makan timun. Pak Zia, makasih. Sukses besok ya nak tampilnya. Dia mau ini Kang Ujang besok mau band. Anak saya mau band. Grup bandnya saya nggak hafal namanya apa. Dia keyboardis gitu. Dia pegang keyboard. Wah nak, kamu belajar di mana? Kita ketawanya dia. Tadi di rumah nggak ada keyboard. Oke, besok saya ikut dulu sebentar Kang Ujang. Pelepasannya di sekolahnya SMP 2. Berlin Mons Kitchen, makasih. Pak Yusak, Budis, makasih. Edith Hasani, makasih. Sandy Icang, makasih. Pak Sandi, makasih. Ini ada timnya Mawar Wedding ini. Kang Sandi, makasih Kang. Lalu dari Kang Indra, makasih.
Tasya makasih, Askaf makasih, Habilah Mama Hidayat, Habil makasih, Muhammad 0124 makasih, Aib Muftah makasih, Nikomi makasih, Zi Hafik makasih, Isak Budi makasih, Tian makasih, Blair makasih, Stan makasih, Rangga Adia makasih, Anon Imus 463 makasih, Robiatun makasih, Lolok makasih, Enggi non makasih. Kang Ujang selesai kan? Saya bacain. Dan ini ada Pak Ajang, Pak Mer. Assalamualaikum Pak Mer. Semoga sehat selalu katanya. Atau teman juga Kang Ujang dari Pak Ajang di Bandung menyimak katanya Pak Mer. Oke, sama-sama Kang. Terima kasih Pak Ajang. Dan kita sudahi perbincangan kita malam hari ini, Pak Mer, dalam Belbis Pensionpreneur edisi Jumat 13 Juni 2025. Pak Mer segera undur diri, Dr. Neriza Hendri segera undur diri, dan saya Kujang Suryanaga juga segera undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saja kita ikuti Belbis, belajar bisnis. Terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti terus Belbis.